yang sudah bergabung, Mas Yohan dari Litbang Kompas, Mbak Titi ada dari Perludem, dan juga ada Mas Ferry, sekarang Direktur Eksekutif NetGrid. Bagi yang belum mengetahui nih, Smart Listener, Mas Ferry is come back gitu ya. Nanti juga akan bergabung, sudah ya, udah ada Mas Dimas Ramadan, peneliti Populi Center. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Pak Zaki, Bu Titi, Pak Ferry, Pak Yohan. Kita hari Mas ini, Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Oh ya, saya ada pesan juga nih bahwa ini kita juga live di YouTube ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita live di YouTube dan nanti seperti biasa juga dapat disaksikan kembali perbincangan atau diskusi kita di pagi hari ini. Lebih tepatnya itu di hari Minggu besok dan juga live di Smart FM pastinya. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan di tanggal 9 kemarin sebenarnya. Kalau saya sebagai pekerja media melihatnya kemarin itu well done sih Bapak Ibu. Well done. Apakah ini juga kembali seperti kata Mas Ferry tadi, mungkin ini perspektif yang berbeda, nanti bisa disampaikan. Tapi saya sebagai pekerja media melihat yang kita khawatirkan mungkin terjadi hal yang kerumunan yang berlebihan, kemudian tidak berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Dari sorotan yang saya dengan segala keterbatasan saya dan kami lihat itu semuanya berjalan dengan baik. Tapi ada baiknya seperti yang kita rencanakan untuk hari ini, mari kita coba mengevaluasi Pilkada 2020 kemarin agar masyarakat juga dapat tercerahkan. Kemudian juga kita coba untuk kembali membaca hasil hitung cepat dari kemarin, bisa kelihatan siapa yang unggul dan bagaimana mereka bisa mendulang suara tersebut. Di awal ini saya inginkan mendapat perspektif masing-masing dari semua narasumber. Sebagai opening, saya mulai dari Mbak Titi terlebih dahulu. Karena sudah dari awal saat pandemi itu sedang hype-nya di Indonesia, saya sudah beberapa kali membaca tulisan dari Mbak Titi untuk please think over again, gitu ya Mbak ya. Tolong dipikirkan kembali pilkada ini, gitu. Tolong dipertimbangkan kembali. Dan itu udah banyak tulisan-tulisan dari Mbak Titi. Juga dari Mas Ferry juga ada beberapa tulisan-tulisan tersebut. Juga salah satu dari narasumber kita, Pak Mada Sukmajati, saya juga sempat membaca tulisan tersebut dari beberapa bulan sebelum dilangsungkannya Pilkada 2020. Mbak Titi, terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Ya, makasih Mas Zaki, terima kasih Populi Center, Smart FM, yang saya hormati Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah, lalu juga tetangga saya nih, sahabat saya, Mas Yohan Wahyu, warga Tangerang Selatan, kemudian Mas Dimas Ramadan, dan belum bergabung Pak Mada Sukmajati ya. Berarti Mbak Titi, Mas Yohan, saya juga termasuk warga Tangsel. Terima kasih kita bertiga ya. Ini saya kasih lihat nih tanda coblosnya masih tebel banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan ucapan duka cita ya. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya sebagai warga Tangerang Selatan dan juga sebagai pegiat pemilu atas meninggal dunianya sahabat saya, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan tadi dini hari. Dan ini juga menjadi semoga insya Allah almarhum husnul khotimah atas segala kontribusi dan kerja kerasnya untuk semua agenda demokrasi di Tangerang Selatan dan juga tentu kontribusinya untuk Indonesia. Semoga keluarga selalu sabar dan juga seluruh jajaran KPU mengambil hikmah, serta ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus waspada, hati-hati, menjaga diri, menjaga kesehatan, tidak abai pada protokol kesehatan, lindungi diri kita, lindungi juga hak orang lain untuk tetap sehat. Jadi semoga keluarga KPU Kota Tangerang Selatan selalu diberi kekuatan dan juga kesehatan di tengah kerja keras yang sedang mereka lakukan. Oke, baik Mas Zaki, saya akan lanjut ya. Ini karena judulnya kan evaluasi cepat. Yang pertama, di Pilkada 2020 ini, hampir semua pihak menyadari apa risiko yang akan mereka hadapi. Karena risiko itu selalu didiskusikan hampir oleh semua pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian pada pemilu atau pilkada, gitu ya. Mulai dari pegiat pemilu, media massa, praktisi kesehatan,
semua bicara soal risiko, bahwa ini adalah pilkada yang punya risiko. Selain kita juga punya referensi-referensi dari negara-negara lain yang menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19 dan pemilu dan pilkada di masa pandemi. Sudah ada lebih dahulu negara-negara yang menyelenggarakan agenda elektoral di tengah situasi pandemi, misalnya Perancis pada bulan Maret 2020, dan itu berdampak pada menurunnya angka partisipasi dan meningkatnya angka pasien positif COVID-19. Sampai-sampai mereka menunda putaran kedua pemilu lokalnya yang seharusnya di bulan April menjadi di bulan Juni. Lalu kemudian beberapa negara lain seperti Iran, Jerman, Korea Selatan. Jadi ada kemudian risiko yang bisa dibayangkan bahwa pilkada ini kalau dia dilakukan, dia ada aspek bahayanya atau aspek risikonya. Dan itu semua menjadi kepedulian dan istilahnya itu pemahaman oleh semua pemangku kepentingan. Kekhawatiran, kepedulian itu disuarakan dengan intensif oleh masyarakat sipil. Bahkan masyarakat sipil mengatakan tunda dulu deh pilkadanya, kita konsentrasi dulu nih mengatasi COVID-19. Media massa juga demikian. Survei-survei yang dilakukan juga menunjukkan pada kekhawatiran terhadap risiko itu. Nah, ketika risiko itu mampu dibayangkan, mampu diidentifikasi bahwa kita berada di dalam sebuah proses elektoral yang tidak baik-baik saja, tetapi proses elektoral yang punya aspek risiko, maka mitigasi risiko kan dilakukan. Semua hampir selalu bicara soal protokol kesehatan. Ketika misalnya kita jebol soal protokol kesehatan di pendaftaran calon, tanggal 4 sampai tanggal 6, suara publik kan kritik publik menguat. Ini bisa tidak nih kita lanjut dengan protokol kesehatan? Sehingga semua pihak yang memutuskan untuk lanjut pilkada, itu kan ada 3 pihak, KPU, pemerintah, dan DPR, maka betul-betul dalam pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh masyarakat sipil, dalam hal ini organisasi pegiat pemilu, oleh media massa, oleh komunitas kesehatan, dan juga publik begitu. Jadi mereka itu bekerja di bawah pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh para pemangku kepentingan, terutama publik. Nah, ini yang tidak kita dapatkan di pemilu 2019. Di 2019 itu kita meraba-raba bahwa ada hal yang baru, tapi kita tidak membayangkan risiko. Sehingga kemudian KPU bekerja dengan desain yang mereka buat. Sementara publik tidak punya bayangan soal risiko, soal beban, lalu kemudian ancaman kelelahan, begitu ya. Nah, di 2020 itu tidak. Dan saya kira itu yang kemudian tadi membantu apa yang disebut oleh Mas Zaky, hari pemungutan suara 9 Desember itu bisa berjalan dengan relatif lancar dan baik. Nah, sehingga apresiasi sebenarnya patut kita berikan kepada setidaknya 2 pihak. Yang pertama adalah petugas penyelenggara pemilihan yang sudah berusaha dengan maksimal menerapkan standar prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai protokol kesehatan. Yang kedua tentu saja pemilih kita. Dan ini dikontribusikan tadi ya oleh pandangan publik yang luas yang menginginkan agar risiko itu bisa diantisipasi oleh pihak-pihak yang punya otoritas. Itu yang pertama, Mas Zaky. Jadi satu sisi apresiasi kita kepada petugas dan pemilih yang berusaha merespon kekhawatiran dan kepedulian soal risiko itu dengan upaya untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kan kepatuhan pada protokol kesehatan itu bukan hanya pada hari H, tetapi juga tantangan setelah berikutnya. Nah, yang kedua, untuk mengukur apakah Pilkada 9 Desember 2020 itu betul-betul aman dan sehat, itu kan tidak bisa sehari setelahnya. Karena misalnya beberapa dampak dari pemilihan itu baru bisa diketahui beberapa hari setelahnya. Contoh, peningkatan kasus di Amerika Serikat. Itu kan ada peningkatan kasus cukup tinggi ya, bahkan angka infeksi positif COVID itu tertinggi setelah dilakukannya pemilu 3 November. Nah, maka oleh saat ini yang harus juga diantisipasi oleh KPU adalah mitigasi risiko pasca hari pemungutan suara. Karena kenapa? Kan ada mobilisasi pemilih yang sangat besar, walaupun misalnya tidak sampai 100 juta ya, karena angka partisipasi tidak penuh. Tetapi risiko itu tetap ada, karena tetap ada misalnya perjumpaan yang melibatkan banyak orang.
Sementara KPU ini tidak punya skema untuk mengetes pasca pelaksanaan pemilihan. Jadi skema rapid test atau uji cepat untuk status COVID itu kan sebelum hari pemungutan suara terhadap petugas. Tetapi setelah hari pemungutan suara itu tidak ada pemeriksaan terhadap petugas. Sementara ada petugas-petugas yang interaksinya walaupun dengan protokol kesehatan tinggi itu sangat riskan. Mereka mendatangi ruang isolasi, lalu melayani pemilih di rumah sakit yang sedang isolasi mandiri. Nah, harapannya adalah mitigasi risiko itu tidak berhenti. KPU bekerja sama dengan otoritas yang punya wewenang, dalam hal ini Satgas Percepatan Penanganan COVID, terhadap petugas-petugas yang punya risiko tinggi itu tetap dilakukan proteksi dan perlindungan dengan pelayanan pemeriksaan pasca mereka bertugas. Karena risiko itu tetap ada gitu. Jadi itu harapan yang kedua. Nah, nanti harapan yang lain saya kira bisa dilengkapi. Jadi dan yang terakhir sebagai penutup, kita punya atensi yang sangat besar terhadap protokol kesehatan. Kesadaran itu bisa terbangun oleh petugas begitu ya, dan juga pemilih yang memasuki lingkungan disiplin. Nah, harusnya ini jadi refleksi bagi pemerintah untuk kemudian menerapkan hal yang sama. Jadi ketika petugas dan pemilih dikondisikan masuk lingkungan yang didesain untuk betul-betul mereka patuh, itu mereka bisa gitu ya. Nah, ini yang harapannya juga bisa terus dilanjutkan pembelajaran dari pilkada sambil kemudian pemerintah juga bersiap dengan mitigasi risiko dampak dari pelaksanaan pemilihan yang kita belum tahu nih kalau kata pakar kesehatan kan beberapa hari setelahnya. Jadi itu cepatnya dulu, nanti soal substansi, kompetisi, kualitas demokrasi, angka partisipasi berikutnya bisa dilengkapi oleh narasumber yang lain. Ini hanya perspektif sedikit sih Mbak Titi. Kita pernah melewati sedang libur panjang saat itu. Kemudian setelah libur panjang saat itu orang seperti sudah kelelahan ya dengan di rumah. Sehabis melewati libur panjang tersebut, seminggu setelahnya dari Satgas mengumumkan ada klaster libur panjang ya. Ada klaster apa istilahnya? Klaster tanggal merah mungkin waktu itu. Klaster liburan. Klaster liburan. Menurut Mbak Titi sendiri, akankah diumumkan ada klaster pilkada kalau memang terjadi peningkatan? Mestinya pemerintah belajar dari apa yang segala energi, risiko. Ini kan pilkada paling rumit, paling kompleks, paling mahal dan berisiko dalam sejarah pilkada kita sejak 2005 ya, dan sejak pilkada serentak 2015. Pemerintah kalau memang kemudian mendapati data ada peningkatan, sikap terbuka itu jauh lebih baik. Karena kenapa? Akhirnya ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa risiko itu nyata ada dan betul-betul semakin mendekat kepada kita. Seperti saya kenal baik dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Ketika mengetahui kemarin diumumkan bahwa beliau masuk ICU dan kebetulan juga saya warga Tangerang Selatan, itu kan menyadarkan kembali, walaupun kesadaran itu sudah ada, bahwa kita tidak bisa main-main dengan virus ini. Apalagi kemudian vaksin belum ada. Jadi pengumuman oleh pemerintah, kalaupun nanti ada peningkatan kasus, itu jangan kemudian dianggap sebagai rongrongan terhadap praktik yang berlangsung pada tanggal 9 Desember lalu. Tetapi yang dibutuhkan adalah Mas Zaki, kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi risiko terburuk sekalipun, termasuk bahwa ada penambahan kasus akibat pelaksanaan pemungutan penghitungan suara pada 9 Desember lalu, dan itu jangan dianggap sebagai kegagalan di tengah capaian yang sudah dianggap mampu diraih oleh Indonesia pada 9 Desember kemarin. Baik, saya langsung mengestafetkan saja ya pernyataan Mbak Titi ke Mas Ferry, karena Mas Ferry sangat mengerti juga bagaimana dengan pekerjaan di dalam KPU itu sendiri gitu. Tapi untuk yang keunikan dari pola kerja di 2020 ini tentu akan sangat rumit juga untuk dimengerti, tapi Mas Ferry mungkin bisa tahu apakah dari KPU sudah mempersiapkan ini, Mas, ada contingency plan-nya istilahnya begitu ya. Tiba-tiba memang ada klaster dari pilkada, itu kan yang kita khawatirkan. Itu salah satu evaluasi dari pilkada 2020. Kira-kira gimana Mas Ferry? Apakah sudah dipersiapkan tersebut atau belum? Tapi ditahan dulu. Harus break dulu 3 menit kita. Harus break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami, Smart Listener. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan perbincangan kita di Perspektif Indonesia hari ini dengan tema membaca hasil hitung cepat
dan evaluasi Pilkada 2020. Saya kembali menyampaikan kita kehadiran 4 orang narasumber hari ini. Ada Mas Ferry Kurnia Rizkiansyah sebagai Direktur Eksekutif NetGrid, kemudian ada tadi Mbak Titi Anggraini, anggota Perludem, anggota Dewan Pembina dari Perludem, kemudian ada Mas Yohan Wahyu, Litbang Kompas, dan ada Mas Dimas Ramadan, peneliti Populi Center. Kita sampaikan juga bahwa kita saat ini live di YouTube, dan Anda juga bisa kembali nanti menyimak perbincangan kita hari ini di hari Minggu besok, pada pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah mengawali dengan melihat atau mendengarkan, menyimak pandangan dari Mbak Titi mengenai dari penyelenggaraan Pilkada 2020 yang lalu. Kita ibaratnya kita dapatkan satu permasalahan yang masih sama, yang kita khawatirkan itu adalah khawatirnya kalau terjadi nanti klaster pilkada, walaupun dari Bawaslu sendiri sudah mengklaim ya, menemukan ada sejumlah penyelenggara gitu yang masih kurang bilik sarana cuci tangan, kemudian bilik khusus bagi calon pemilih yang tubuhnya masih di atas 37 derajat Celcius, itu sudah disampaikan. Namun saat ditanyakan kepada Pak Mahfud, sempat Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa baik-baik saja, tidak ada masalah, sepertinya kemarin berjalan dengan lancar. Tapi saya kembalikan lagi dengan pernyataan Mbak Titi sebelumnya, oh iya Pak, tapi kan belum bisa dinilai seperti itu dalam hanya waktu beberapa hari. Kalau hanya dalam 1 hari, kita nggak bisa bilang bahwa oh semuanya baik-baik saja, sedangkan ada banyak jenis orang yang terpapar dari COVID, tidak harus mereka demam, bisa jadi OTG juga bisa. Saya langsung estafetkan ke Mas Ferry tadi, terpotong di jeda sebelumnya. Pandangan Mas Ferry bagaimana, Mas? Kita fokus terlebih dahulu untuk yang klaster pilkada, dan apakah dari KPU sendiri sudah menyiapkan contingency plan-nya nih kalau memang terjadi permasalahan klaster tersebut dari penyelenggaraan yang kemarin? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Populi Smart FM yang sudah kita bergabung di sini, Mas Yohan, Mbak Titi, Mas Dimas. Ya, menarik ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi ya terkait dengan mitigasi yang ada. Yang memang itu juga sudah kita sama-sama ingatkan terkait dengan soal itu. Bahkan saya menyebutnya kita perlu adanya risk assessment selain mitigasi risiko yang ada. Harusnya kan KPU mengetahui di mana-mana saja yang memang punya risiko. Itu juga atas koordinasi kerjasama dengan Satgas tentunya. Mana yang memang zona merah, mana yang zona orange atau zona hijau atau zona kuning terkait dengan hal yang ada. Bahkan saya pada waktu itu menyarankan adanya kuadran terkait dengan zona-zona tersebut sehingga kita bisa memitigasi berbagai hal yang ada. Walaupun pada akhirnya pada tanggal 9 Desember kan sudah terjadi. Nah, jangan sampai ini seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Titi dan juga Mas Zaki tadi soal faktor liburan yang beberapa hari kemudian, 7 hari atau 14 hari kemudian ini diketahui ternyata proses peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID ini luar biasa signifikan kan seperti itu. Nah ini juga harus betul-betul diantisipasi. Nah oleh karena itu risk assessment saya pikir sangat perlu sekali, masih diperlukan dalam konteks ini. Bahwa pertanyaannya adalah apakah KPU menyiapkan? Saya tidak tahu kedalaman KPU seperti apa menyiapkan. Tapi kita sebenarnya sudah menyiapkan terkait dengan soal mitigasi resiko dan risk assessment yang memang ada ini sendiri. Harus betul-betul detail, bahkan sampai per TPS, per kelurahan, per kecamatan. Ini harus betul-betul diketahui. Karena ini kan pola-polanya hampir sama lah dengan kondisi tersebut. Di beberapa daerah ada yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tapi di beberapa daerah lain ternyata memang abai dengan protokol kesehatan. Bahkan banyaknya terjadi kerumunan-kerumunan yang ada. Nah ini kan perlu juga antisipasi. Tracing ini menjadi hal yang sangat penting untuk melihat apakah pola-pola yang terjadi di TPS itu juga nanti akan menimbulkan dampak yang ada. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting kita coba ingatkan bahwa kemudian misalnya KPU sekarang larut dengan soal partisipasi yang tinggi, soal aktivitas yang memang berjalan, soal protokol kesehatan yang menyampai 98%. Saya pikir itu hal-hal yang memang harus betul-betul diwaspadai. Kenapa? Tadi warning dari Mbak Titi terkait dengan soal ini menjadi sangat penting sekali.
Itu yang pertama ya, terkait dengan soal mitigasi risiko dan risk assessment yang memang menjadi poin penting. Yang kedua yang saya coba cermati sebagai bagian dari evaluasi cepat pada kali ini adalah soal regulasi. Regulasi sekarang kan konteksnya kan konteks protokol COVID saja, Mas Zaki. Jadi konteks regulasi yang ada ini adalah tidak mencerminkan aktivitas yang adaptif dan inovatif terhadap COVID. Nah, oleh karena itu ini yang memang juga menjadi potensi yang memang harus betul-betul dicermati oleh penyelenggara sendiri, baik itu KPU ataupun Bawaslu terkait dengan soal ini. Kalau misalnya kita adaptif dan inovatif terhadap COVID, bisa jadi mekanisme-mekanisme untuk untuk menghindari resiko-resiko yang ada itu kita bisa coba siasati dengan pos misalnya, atau dengan early voting misalnya seperti itu. Atau dengan kegiatan-kegiatan yang memang mungkin tidak berinteraksi dengan sejumlah orang untuk kerumunan. Ini kan tidak dilakukan. Kenapa? Karena memang regulasinya regulasi biasa-biasa saja. Regulasi ketika proses pilkada biasa hanya ditambah soal protokol COVID. Memang penerapan protokol COVID ini memang dilaksanakan karena memang warning banyak orang. Kalau memang tidak di warning ini kan problem seperti itu. Nah ini yang memang poin penting yang juga perlu sebenarnya harus juga dicermati oleh KPU sebagai bagian dari evaluasi yang memang ada. Karena siapa tahu, kita kan tidak tahu bahwa nantinya akan ada proses-proses seperti ini, bahkan kita tidak tahu nanti 2024 juga akan terjadi kondisi-kondisi seperti ini yang memang juga harus diantisipasi dari sisi regulasi yang ada. Nah ini menjadi poin penting. Jadi selain tadi soal mitigasi resiko, soal assessment yang memang harus dilakukan oleh penyelenggara, yang paling penting adalah penyiapan regulasi yang ada. Selain soal faktor-faktor lain, soal proses kualitas demokrasi, soal tingkat partisipasi, pragmatisme politik, soal hal-hal yang memang terkait dengan soal kondisi paskanya, terjadi PSU dan lain sebagainya. Nah ini yang memang perlu kita coba cermati bersama. Seperti itu. Mas Ferry dan Mbak Titi, saya sebagai jurnalis itu sempat kita bikin vox pop lah gitu ya, vox pop kepada masyarakat, pendapat mereka tentang sebaiknya pilkada ini digelar atau tidak gitu ya. Saya nggak bisa menjabarkan berapa persentasenya, tapi lebih banyak mereka bertanya kembali kepada kami sebagai jurnalis, menurut Mas apa sih efeknya kalau pilkada ini tidak dilakukan gitu? Lebih banyak resiko yang mana ya kira-kira? Resiko orang terkena COVID gitu, atau akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Nah, mereka butuh tuh dicerahkan soal itu. Tapi sebelum ke sana, saya minta waktu dulu ke Mas Yohan. Kita agak bergeser sedikit. Saya akan kembali ke Mbak Titi dan Mas Ferry dengan pertanyaan yang tadi ke Mas Yohan. Mas, ini juga pertanyaan masyarakat yang saya coba sampaikan di forum kita saat ini. Selain dari dampak pilkada itu digelar atau tidak, pertanyaan mereka sendiri, Mas, kira-kira kemarin tuh pilkada itu terlihat berjalan dengan sangat lancar. Itu memang berjalan dengan lancar menurut datanya, atau karena masyarakat memang nggak ada yang ikut gitu. Jadi mereka tidak berpartisipasi gitu. Kekhawatiran mereka lebih besar dalam memilih. Jadi mereka memikir, saya tidak pilih sajalah gitu ya. Tidak terjadi keramaian, tidak terjadi kerumunan gitu. Karena orang lebih mengkhawatirkan kesehatan mereka sendiri. Kalau dari penelitian di Kompas sendiri melihatnya bagaimana, Mas? Ya, partisipasi dari masyarakat itu sendiri gitu. Apakah mereka memang ikut atau mereka sebenarnya saya nggak ikut sama sekali? Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Mas Zaki, Mas Ferry. Ini Mas Ferry ini senior saya ini, Mbak Titi tetangga, Mas Dimas dan Mas Mada yang belum bergabung ya. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut duka cita juga pada atas meninggalnya Ketua KPU Tangsel. Saya sebagai warga Tangsel juga sangat kehilangan juga ya. Kemudian menanggapi pertanyaan Mas Zaki tadi, sebenarnya kalau kita coba runut, sebenarnya ini kan pertaruhan besar ya. Pemerintah dalam ini yang memutuskan pilkada itu dilakukan di tengah pandemi yang memang belum ada tanda-tanda melandai. Jadi ini pertaruhan besar. Kenapa saya sebut pertaruhan besar? Karena sebenarnya hampir banyak elemen masyarakat itu sudah meresponnya untuk tunda saja gitu ya. Kalau kita lihat beberapa kali jajak pendapat Kompas itu, bahkan kita sempat 4 kali mengadakan jajak pendapat itu hampir
seragam hasilnya 60% lebih berharap itu ditunda gitu. Iya, 60% Mas ya? Ya, jadi rata-rata ya dari jajak pendapat pertama sampai keempat itu tidak jauh berbeda hasilnya. Artinya memang lebih banyak responden yang berharap ini ditunda saja. Kapan ditundanya? Sebenarnya sebagian besar cukup rasional menjawabnya itu di 2021. Jadi kalau kita lihat opsi yang dulu awal KPU sempat tawarkan ya, itu kan sebenarnya ada opsi yang 2021 diundur 1 tahun gitu loh. Artinya memang opsi itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan publik sebenarnya. Tapi kan bahkan kalau kita coba ingat beberapa organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan ya, tidak hanya Muhammadiyah, NU, PGI, beberapa elemen masyarakat menolak pilkada itu dilakukan Desember ini. Artinya saya coba dari kita coba flashback itu, ini pertaruhan besar bagi pemerintah ya. Mungkin dalam konteks ini juga KPU dengan mengadakan pilkada tetap Desember, artinya konsekuensi itu mereka mestinya harus siap dong. Tadi yang dijelaskan Mas Ferry ternyata mitigasinya hanya regulasi yang ditambah itu regulasi yang cuma sekedar menyesuaikan protokol COVID tanpa kemudian lebih regulasi-regulasi yang lain. Saya pikir itu juga menjadi potret bahwa antisipasi terhadap konsekuensi ketika pilkada berani dilakukan Desember itu antisipasinya masih belum maksimal dari sisi regulasi tadi ya disebutkan Mas Ferry. Karena memang kalau lihat di lapangan, saya sempat lihat di TPS kami ya di kompleks saya itu memang partisipasi cukup rendah ya. Dari data itu 50% saja yang datang. Memang kalau kita lihat tadi Mas Zaki bilang memang lancar saja kalau kita lihat karena memang orang tidak datang gitu loh, tidak banyak yang datang, lancar karena memang tidak banyak yang datang. Dalam konteks yang paling tidak karena KPU belum memberikan angka pasti ya, saya track juga di data yang baru masuk itu datanya memang rata-rata baru 50% yang masuk di Sirekap itu. Jadi belum bisa ketahuan, KPU juga belum memunculkan data terkait rata-rata tingkat partisipasi. Tapi kalau saya lihat di lapangan itu memang 50% itu hanya 50% ya, terutama di tempat saya TPS di tempat saya itu hanya 50%. Memang tidak terjadi kerumunan secara masif gitu ya. Tapi kalau saya lihat misalnya di lingkungan TPS itu memang tidak terjadi kerumunan, tapi agak jauh dari situ itu kerumunan tetap ada gitu. Orang-orang datang gitu ya, saling terutama dari tim sukses gitu ya. Itu tetap terjadi kerumunan meskipun tidak banyak ya, tapi 5 orang kan ketentuan Satgas Covid kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 orang gitu kerumunan. Itu lebih gitu loh. Artinya memang itu di luar wilayah KPU mungkin ya. Itu memang secara radius memang agak jauh dari TPS. Tapi kan kerumunan-kerumunan itu hadir karena ada TPS gitu. Jadi memang ini faktor-faktor ini secara regulasi ya memang tidak mungkin KPU yang nggak ngatur soal itu ya, nggak ngurusin orang kerumunan di sekitar TPS juga kan gitu loh. Seharusnya termasuk dari kewenangan KPU tidak Mas sebagai penyelenggara untuk itu ya? Saya nggak tahu nanti Mas ya, Ferry bisa ke Mas, apakah radius di luar TPS itu menjadi urusan KPU? Gitu ya. Karena kalau di lapangan itu muncul itu spot-spot meskipun tidak banyak ya spot-spot itu, tapi kan COVID ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur bukan tergantung berapa banyak orangnya. Kalau 2 orang saja ngumpul, yang satu positif ya itu potensi penularan tetap tinggi gitu ya. Jadi itu yang saya lihat memang kalau dari sisi partisipasi, kalau kita lihat respon publik di awal dulu, kita melakukan jajak pendapat mulai Februari sampai menjelang ini memang ada sikap publik yang memang cenderung kalau bisa jangan deh gitu loh. Di 2021 yang paling memungkinkan ya. Karena kalau kita lihat secara substansi ini kan memang pilkada sangat berat ya dari sisi substansi. Kan memang kontradiksi gitu loh. Pilkada ini kan demokrasi yang membutuhkan kehadiran. Sementara COVID itu kan kalau bisa nggak hadir gitu loh. Nah,
Terjawab kan? Gitu. 60% kata Mas Yohan tadi, 60% ya, saja sudah menolak. Rata-rata itu memang menolak dilakukan. Tapi kan kita mau nggak mau karena sudah diputuskan, ya ternyata terbukti ya. Dari saya cerita tadi, respon publik itu juga dinyatakan dengan tindakan gitu loh. Itu. Karena Mas Yohan bring up kata demokrasi, saya teringat salah satu definisinya itu mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Partisipasi masyarakat sudah terlihat bahwa mereka menolak 60%. Berarti demokrasinya gimana nih Mas Ferry, Mbak Titi? Tapi nanti dijawabnya setelah jeda yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan perbincangan kita kembali di pagi hari ini ya. Kita evaluasi sedikit, atau lebih banyak tepatnya, untuk Pilkada 2020. Tadi saya sudah mendengarkan hasil dari riset dan informasi yang disampaikan Mas Yohan dari Puslitbang Kompas begitu ya, bahwa 60% dari masyarakat itu menolak sebenarnya. Dan kalau dilihat dari sekitar perumahannya Mas Yohan begitu ya Mas ya, mungkin hanya 50% lah masyarakat yang berpartisipasi. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita lihat di TPS, di tempat pemilihan, ya sepertinya tidak ada kerumunan dan segala macam. Tapi tidak jauh dari sana tetap berkerumun. Saya kira Smart Listener pun mungkin memiliki pengalaman hampir sama seperti itu. Seperti juga saya sebagai jurnalis yang menyaksikan secara langsung, memang terlihatnya terkendali, tapi di beberapa tempat mereka tetap berkumpul. Bahkan ada di daerah-daerah hasil laporan dari Bawaslu, mereka datang itu memang menggunakan masker, tapi setelah itu mereka kumpul-kumpul dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya, bercerita tentang segala macamnya, seperti layaknya hari libur. Nah, ini juga apakah sudah dipersiapkan oleh KPU atau tidak tentang masalah ini. Tapi saya kembali lagi ke pertanyaan ke Mbak Titi dan juga Mas Ferry, nanti bisa dilanjutkan. Sebelumnya Mas Dimas harap bersabar terlebih dahulu ya Mas ya. Ini agar terjawab bahwa dari orang-orang mengatakan, dari masyarakat bertanya saat kita lakukan wawancara di berbagai tempat, mereka bertanya, apa sih untung ruginya? Apa sih ruginya bila pilkada ini tidak digelar? Sedangkan tadi dari Mas Yohan sudah bilang ada opsi 2021 loh. Kok nggak tunggu vaksinnya benar-benar sudah berjalan aja sih gitu ya? Kenapa harus disegerakan sekali gitu? Kalau memang pilkada ini kemarin ditunda, apa yang terjadi sih Mbak Titi? Ya, yang terjadi adalah sebenarnya kalau bagi kita publik ya tidak ada masalah begitu, karena sekarang kan misalnya baru ada pemberitaan vaksin datang. Kenapa sih kalau pertengahan 2021 kan dari sisi kerangka waktu ya, dari sisi publik saja, berarti kan vaksinnya sudah ada ya, kita tinggal nunggu sampai pertengahan 2021. Tapi kenapa partai dan pemerintah dan KPU mau untuk tetap melanjutkan? Saya menduga faktor pertimbangan terbesar itu adalah karena tidak mau masa jabatan kepala daerah itu terpotong. Sebab kalau dengan skenario sekarang, kepala daerah itu kan akan menjabat sampai pilkada serentak nasional berikutnya, yaitu November 2021. 2024, mohon maaf. 2024. Jadi pilkada nasional berikutnya itu adalah November 2024. Nah, meskipun ada gagasan soal normalisasi jadwal bagi daerah-daerah yang mestinya pilkada di 2022 dan 2023, tetapi kan itu masih dalam proses perdebatan atau pembahasan. Nah, aturan formalnya pilkada itu ya November 2024. Dengan demikian, kalau pilkada bergeser, itu ada pertaruhan bahwa masa jabatan itu makin sedikit, makin pendek begitu. Jadi saya sih pertimbangannya ini adalah pertimbangan pragmatis bahwa kepentingan politik harus diproteksi sehingga masa jabatan itu tidak berpengaruh atau tidak berkurang untuk alasan apapun. Selain soal narasi yang agak unik ya, bahwa pilkada ini bisa menjadi momen untuk pengendalian COVID, lalu pilkada bisa menjadi stimulus ekonomi, begitu. Saya tidak mengerti karena saya bukan pakar ekonomi, tetapi setelah saya riset dengan beberapa pakar pemilu global, satu-satunya yang menarasikan bahwa pilkada bisa menjadi stimulus ekonomi itu hanya Indonesia. Dan yang menarasikan bahwa pilkada bisa menjadi alat pengendalian COVID itu hanya Indonesia. Jadi tadi betul sekali ya, jadi kalau di TPS, petugas karena tekanan publik, dia itu berusaha untuk patuh. Ada usaha untuk kepatuhan. Sebagai contoh, saya itu jarak dengan TPS itu hanya berapa ratus meter. Dan saya tinggal di perumahan. Sebelum berangkat pasti saya cuci tangan dan pakai hand sanitizer.
Jadi saya tuh bawa semua begitu. Tetapi karena protapnya saya datang harus cuci tangan, saya merasa ini kok agak aneh banget ya. Padahal kan saya bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi karena saya harus mengikuti ya saya ikuti. Petugas karena harus mengikuti ya dia ikuti. Tetapi kan kita tidak bisa menjangkau 298.000 TPS yang ada di 32 provinsi. Apakah misalnya protap itu sepenuhnya diikuti? Nah kan kita tidak bisa menjangkau. Yang kita rasakan adalah pada hari itu kelancaran, ketenangan. Meskipun di TPS saya angka partisipasinya 55,28%. TPS saya tidak pernah di bawah 60%. Karena TPS saya itu di perumahan yang cukup guyup ya, bahkan mengapa saya memilih, padahal saya termasuk yang meminta untuk pilkada ditunda. Pertama tentu karena saya ingin ada perubahan, ya sebagai warga negara dilemanya kan di situ. Satu sisi saya ingin ada perubahan dari kepemimpinan daerah, tapi satu sisi ketakutan itu ada. Tetapi ketakutan bagi saya itu bisa saya redam karena kenapa Mas Zaki? Karena saya yakin ini yang jadi KPPS ini tetangga-tetangga saya yang kesehariannya patuh pada protokol kesehatan dan sangat bekerja keras di dalam mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan hari pemungutan suara. Tapi kan itu titik Anggraini ya, yang beruntung lingkungan yang patuh pada protokol kesehatan. Tetapi orang seperti ibu saya memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. Ibu saya juga tinggal di Tangerang Selatan, tapi bukan satu rumah dengan saya. Juga adik saya 2 orang. Mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih karena mereka merasa lingkungan tempat tinggal tidak mendukung untuk mendapatkan keyakinan terhadap kesehatan dan keamanan ketika menggunakan hak pilih. Ibu dan adik saya itu sudah tinggal di rumah sejak bulan Maret. Sementara kalau mereka keluar, mereka berada dalam situasi ketidakpastian. Nah, orang seperti ibu saya mungkin tidak semua, tetapi ada gitu. Tadi yang menggambarkan apa yang disebut oleh Mas Yohan, bahwa ada ketidakyakinan terhadap keselamatan dan kesehatan di TPS. Itu terjadi begitu. Tetapi tidak semua daerah, karena tadi ya, tingkat kepatuhan dan kesadaran di setiap daerah itu berbeda. Terutama kalau dia diperhadapkan pada situasi kompetisi di daerah yang sangat kompetitif. Misal kita dapat data di Kota Medan, angka partisipasi konon naik 2 kali lipat. Di Gorontalo itu bahkan melampaui target nasional di atas 77,5%. Karena memang ada disparitas antara satu kota dengan kota lain. Pengaruh antara urban dan daerah pinggiran atau daerah pedesaan itu juga ikut berkontribusi. Problem kita, Mas Zaki, kita semua mengakui bahwa testing, tracing, dan tracking kita itu rendah. Dibandingkan negara-negara lain, misalnya ketika Korea Selatan mendeklar atau mendeklarasi tidak ada kasus baru karena pemilu. Kita bisa percaya karena kenapa mereka sebelum pemilu parlemen itu membuktikan mampu mengendalikan COVID dan punya infrastruktur baik di dalam pengembalian. Jadi ada kepercayaan yang tinggi kepada negara dalam hal ini pemerintah dalam mengendalikan COVID. Sementara di kita size pilkada kita ini sangat besar, 100 juta pemilih di 298.000 lebih TPS. Sehingga sementara kemampuan menjangkau kepatuhan di 298.000 TPS itu kan tidak sepenuhnya mampu kita lakukan. Makanya saya bicara dalam pandangan ketika saya mengamati Tangerang Selatan. Pak Ferry ketika mengamati di Depok begitu ya. Nah, tantangan terbesar bagi saya justru adalah pasca pemilihan memastikan tadi testing, tracing, tracking begitu. Belum lagi kalau bicara soal angka partisipasi, dan itu memang harus menunggu ya, karena kalau di Tangerang Selatan ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan angkanya di 60%, di 2015 itu 57,99%. Nah ini yang juga harus menjadi perhatian kita, risiko setelah pemilihan itu belum sepenuhnya mampu dijawab dengan skenario atau kemudian strategi konkret oleh baik KPU, pemerintah, ataupun pihak-pihak yang punya kewenangan lainnya. Oke, saya lanjutkan tadi di bagian Mbak Titi menyampaikan bahwa kenapa sih pilkada disegerakan juga sedangkan ada opsi 2021. Ya bisa jadi karena tidak mau kehilangan masa jabatan, begitu ya Mbak Titi ya. Sehingga bisa melanjutkan nanti di pilkada serentak 2024. Mas Ferry melihatnya juga seperti itu, Mas? Sampai sebegitu insistnya untuk dilakukan di tahun ini, sedangkan vaksin belum jelas,
masih bertambah, rekor tuh sampai 8.000 juga terjadi gitu. Iya, pertama tadi soal masa jabatan ya. Walaupun sebenarnya di dalam ketentuan, mungkin tadi Mbak Titi sudah menyampaikan ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017, di pasal 217 kalau tidak salah, itu ditegaskan terkait dengan soal masa jabatan yang itu delaynya 2 tahun. Dan itu dilegalkan oleh undang-undang seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada problem terkait dengan soal seperti itu. Itu pertama, bahwa kemudian misalnya terjadi kekosongan, terjadi satu kondisi pemerintahan, saya pikir tidak beralasan karena dengan pejabat sementara pun kan nggak ada problem. Itu pertama. Yang kedua adalah soal tadi bahwa kalau menunggu COVID selesai kapan? Kalau misalnya pilkada itu kan sering juga didengungkan oleh banyak pihak bahwa kalau kita nggak bisa dong menunggu COVID selesai. Oke, kita tidak menunggu COVID selesai, tapi bahasa saya tadi di awal adalah bagaimana kita membuat atau menciptakan regulasi yang itu ada dalam norma undang-undang, yang itu betul-betul adaptif dan inovatif terhadap COVID. Kan seperti itu. Oke. Ini yang memang harus dilakukan. Misalnya soal kampanye. Di undang-undang sekarang, kalau mau men-challenge ke Mahkamah Agung misalnya seperti itu, PKPU sekarang, masih ada kok yang namanya rapat umum. Kan seperti itu. Jadi dalam PKPU-nya saja itu didesain terkait dengan soal pembatasan rapat umum. Terus terkait dengan soal pemungutan suara. Di undang-undangnya tegas kok jam 7 sampai jam 13. Kalau toh memang mau menghindari kerumunan, kenapa tidak misalnya jam 7 sampai jam 15 atau jam 7 sampai jam 18 misalnya seperti itu. Atau ada early voting, ada pos seperti halnya di Amerika, 65 juta warga Amerika mencoblos melalui pos seperti itu. Itu kan menjadi hal yang sangat penting untuk didesain. Nah, ini asal pilkada saja kan seperti itu. Oke, sorry Mas Ferry, saya berhentikan sebentar. Kenapa sih tidak menggunakan sistem-sistem tersebut dari KPU? Apakah karena masalah waktu atau karena masalah kesiapan dan lain sebagainya? Ini harus dijawab, Mas. Tapi kita break jurnal terlebih dahulu setelah yang satu ini. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan Perspektif Indonesia. Saya langsung ke Mas Ferry, tadi kan terputus. Kita jeda terlebih dahulu tadi. Mas Ferry masih memberikan berbagai penyampaian, dan tadi saya juga coba untuk memberikan pertanyaan tambahan. Kenapa sih tidak ada inovasi, Mas, yang dilakukan gitu dengan situasi yang unik seperti sekarang ini? Kenapa tidak dicontoh, diadaptasi dari sistem-sistem yang ada mungkin di luar sana? Atau mungkin setelah mereka sepakat agar Desember ini, tapi karena vaksin belum ada, mereka seharusnya melakukan hal yang lain gitu ya. Karena kalau memang dilakukan secara tidak ada sosialisasi, nanti dikira tidak ada demokrasinya begitu kan. Kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada demokrasi. Kalau dilakukan secara offline, nanti belum ada yang mengerti, serba salah begitu. Kenapa nih, Mas? Tapi tetap dipaksakan juga. Begitu. Ya, ini sudah menjadi keputusan politik ya, yang kita juga agak sedikit menyayangkan ya mekanisme seperti ini. Padahal sebenarnya pemerintah ataupun DPR bisa dengan cepatnya merubah aturan undang-undang yang ada. Seperti halnya KPK, Cipta Kerja kan cepat sekali mereka merubah. Nah, harusnya ini juga kalau toh ingin adaptif, inovatif terhadap COVID ini, walaupun memang kita tidak tahu COVID ini kapan selesainya, tapi kita bisa menyelami aktivitas di dalam COVID itu sendiri. Kalau sekarang kan konteksnya aturannya aturan yang lama, plus hanya protokol kesehatan. Jadi kita betul-betul mewanti-wanti soal protokol kesehatan saja, yang memang menjadi titik fokusnya kan seperti itu. Jadi ini yang dikuatkannya di situ. Tapi aturannya, kalau aturan main dalam konteks ketentuan proses penyelenggaraan pilkadanya ya sama saja dengan aturan yang memang ada di tahun 2018 kemarin kan seperti itu. Itu yang menjadi catatan kita terkait dengan soal itu. Nah, hal lain yang memang menjadi faktor penting ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi soal partisipasi misalnya. Kebetulan saya tinggal di Cinere, Depok. Partisipasinya dari 310 pemilih itu hanya 90 orang yang memilih. Ada 2 TPS di situ, dari 306 orang ada 106 orang yang memilih. Jadi kalau di average-kan, mungkin tidak semua ya, saya belum mendapatkan informasi yang lain. Itu hanya sekitar 30% saja yang memilih. Faktor yang paling kuatnya adalah faktor memang soal COVID, soal kekhawatiran. Ditambah lagi soal faktor cuaca ya. Ini jadi faktor juga karena memang di pas ketika proses pelaksanaannya
pagi hari dan juga di tengah-tengahnya itu terjadi hujan seperti itu. Jadi ini juga menjadi faktor-faktor penentu terkait dengan soal seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini akan menentukan kualitas demokrasi. Oke lah, kita tidak muluk-muluk dengan yang ada. Saya khawatirnya ini gugur kewajiban, ya asal dilaksanakannya si pilkada selesai kayak gitu. Padahal kita ingin proses pilkada ini betul-betul berkualitas, free and fair election, proses yang memang betul-betul bisa membuat masyarakat yang Mbak Titi yang menginginkan ditunda saja ingin datang ke TPS kan seperti itu, ingin adanya perubahan dan lain sebagainya, tapi tetap saja dengan kondisi seperti itu. Lebih jauhnya lagi misalnya konteks soal ekonomi misalnya, karena memang kita berkelindan betul antara kesehatan, ekonomi, dan soal politik itu sendiri. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya perlu kita coba catat. Jangan sampai ini mengabaikan salah satu faktor, misalnya faktor kesehatan. Kan dari awal soal keselamatan kesehatan kerja ini, keselamatan kesehatan masyarakat ini menjadi hal yang utama. Tapi tentunya ini menjadi faktor yang betul-betul ditonjolkan. Tapi di sisi lain soal kualitas demokrasi ini memang tidak dilaksanakan, abai sekali. Bahkan soal pragmatisme politik yang menjadi kekhawatiran saya, ini muncul. Kondisi kita kan perut lapar, ekonomi menurun, ya ternyata banyak juga informasi-informasi yang berkembang soal serangan fajar, soal money politik, vote buying, dan lain sebagainya. Ini jadi catatan kita, Mas Jaki. Oke, Mas Ferry, andaikan partisipasi kemarin itu tinggi sekali ya, seperti pemilu kemarin begitu ya, semua orang ingin ikut memilih gitu. Siapa yang akan menjadi pemenang, mungkin mereka akan ngerasa bahwa oke, ini adalah suara rakyat, begitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Tapi karena kita hampir sepakat semuanya yang hadir hari ini bahwa partisipasinya rendah kemarin loh, gitu, masyarakat nggak terlalu ikutan gitu. Konsekuensinya terhadap hasil pemilihan bagaimana, Mas? Mereka yang terpilih itu apa memang sudah sesuai yang diinginkan rakyat atau bagaimana? Ya, bisa jadi sebaliknya, Mas. Kondisinya. Jadi apa yang memang ekspektasi masyarakat terkait dengan proses pencalonannya yang ini inginkan adalah ini, tapi hasilnya seperti ini. Ya, kondisinya kan lain. Kalau saya sih melihat ini ada anomali partisipasi yang terjadi. Misalnya gini, mereka datang ke TPS bukan berarti dia ingin memilih, bukan berarti dia ingin menentukan, bukan memilih itu bukan hal-hal yang memang ingin dia tunjukkan sebagai bagian untuk menegaskan bahwa pilihannya adalah yang ini. Tapi bisa jadi sebagian besar itu terkait dengan soal karena memang saya seperti hanya inilah liburan, karena saya sudah lama diam di rumah, saya ingin keluar. Nah, inilah jadikan ajang rekreasi keluar. Tapi dalam konteks penentuan pilihan ini nggak sesuai dengan ekspektasi yang ada, sehingga bisa jadi calon-calon yang dilahirkan ya seperti ini. 25 calon tunggal, ada 29 orang yang notabene penggantinya adalah istrinya, walaupun itu sah-sah saja dalam proses demokrasi. Ya ini terpilih juga kan seperti itu. Ini menjadi hal yang menarik ya kalau kita coba cermati terkait dengan soal kualitas demokrasi yang ada. Baik, saya ke Mas Dimas. Mas Dimas dari tadi sudah menunggu, dan saya melihat Mas Dimas jadi kepengen liburan jadinya dengan background-nya. Mas, saya dengan teman-teman dari sosmed saat jelang pilkada itu kita coba untuk men-trace ada 7 daerah yang termasuk favorit di sosmed, Mas. 7 daerah. Jadi orang-orang sosmed itu sangat antusias dengan mereka-mereka calon-calon dari 7 daerah. 3 diantaranya kita tahu lah, Medan, ya kan, Solo, dan juga Surabaya, siapa kira-kira pengganti dari Bu Risma. Lainnya itu ada Sumbar, kemudian apakah memang ada tim dari paslon ini juga yang kuat di sosmednya, begitu ya. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri melihat dari memang apakah favoritnya mereka di sosmed tersebut sesuai juga dengan di dunia, bukan di dunia maya begitu, Mas? Apakah sama favorit itu? Apakah itu sebenarnya hanyalah hasil kerja dari tim-timnya saja, atau memang murni dari antusias dari masyarakat itu sendiri? Karena di masa seperti sekarang ini, digital itu sangat berpengaruh kan terhadap pemilihan, kemudian juga terhadap dari keyakinan seseorang untuk diyakinkan bahwa tingkatnya tinggi sekali ya kalau lihat dari hashtag-nya, dari campaign-nya gitu. Gimana Mas Dimas melihatnya? Terima kasih Mas Zaki. Ya. Ini semua senior-senior saya, Mas Yohan, Mas Ferry, Mbak Titi, termasuk Pak Zaki, ini senior-senior semua. Saya banyak belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu.
Ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada kemarin di tempat yang barangkali menjadi sorotan ya. Eh, saya pribadi barangkali ya, tidak mewakili Populi Center sebenarnya, tidak banyak memperhatikan mengenai hiruk pikuk di media sosial gitu. Karena saya masih berpendapat bahwa hiruk pikuk di media sosial lebih didominasi oleh noise gitu Mas, ketimbang voice itu sendiri. Satu dua orang, sekelompok orang mengamplifikasi preferensi politiknya untuk kemudian diamplifikasi lagi oleh pendukungnya dan seterusnya. Pada akhirnya kalau dari pengamatan saya untuk terkait media sosial, hubungannya dengan keinginan untuk memilih itu lebih banyak berpengaruh terhadap apa ya, untuk meyakinkan kemantapan pilihannya saja ketimbang kemudian orang gitu ya belum punya preferensi, belum punya keinginan, belum tahu mau memilih siapa, melihat sosmed ribut apa namanya cukup masif soal satu calon kemudian tertarik. Saya bukan termasuk di golongan yang berpendapat pemilih kita seperti itu sebenarnya. Tapi kalau bicara soal angka partisipasi ya memang pilkada di masa pandemi ini partisipasi ya menjadi salah satu taruhan sebenarnya, sebuah tugas yang berat sebenarnya untuk KPU karena kita tahu KPU ini kan lembaga pelaksana undang-undang sebenarnya. Jadi kalau tadi sempat disinggung kenapa tidak melakukan terobosan ini, terobosan itu, saya tidak tahu apakah yang disebut inovasi atau terobosan ini bisa diatur dalam hal teknis seperti PKPU misalnya, atau harus di undang-undang gitu ya. Kalau undang-undang jelas tidak memberikan ruang untuk itu, misalnya pakai sistem apa begitu ya. Itu barangkali yang tidak pernah dilakukan, yang out of the box, saya kira itu tidak diatur di undang-undang kita kalaupun ada. Barangkali hanya kotak keliling begitu ya. Pos pun saya nggak yakin kayak di Amerika itu ada pos ya. Apakah di Indonesia itu diakomodir soal itu? Berkaitan dengan masa pandemi ini saya kira tidak, karena payung undang-undang hukum kita terkait pilkada masih tidak banyak berubah. Walaupun KPU sendiri sebenarnya bisa misalnya melakukan ya tadi ya rekayasa seperti yang disebut salah satu pembicara di awal, melakukan rekayasa early voting dan lain sebagainya, ya itu bisa juga. Misalnya yang tua-tua, misalnya yang rentan itu mendapat giliran di 2 jam pertama, 3 jam pertama dan lain sebagainya. Saya kira rekayasa itu bisa sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Namun dari pantauan kami, bukan lewat media sosial, karena kami lebih banyak bergerak di bidang survei lapangan, kegiatan tatap muka, wawancara. Kalau berdasarkan survei sih tingkat partisipasi masih tinggi gitu ya. Kalau tadi disebut Mbak Titi menyebut Medan survei terakhir di bulan November, survei kami memang angkanya lumayan, ada sekitar 80 hingga 90, walaupun kita belum melihat ya secara real angka partisipasinya ada di angka berapa. Tapi kalau dari segi keinginan untuk memilih itu cukup tinggi, walaupun kita juga menotis kepada responden bahwa ini sedang pandemi loh gitu ya. Ini sedang pandemi, belum ada penawarnya, belum terkendalikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Anda masih mau tetap datang atau enggak? Gitu. Sekitar 90% lebih itu masih berharap, masih menyatakan dia akan datang gitu. Itu sih Mas, mungkin dari awalan dari saya. Kemudian gimana? Kalau dibilang tadi Medan, pasti Mas ya. Kalau dibilang ada 3 tempat yang menjadi favorit itu Medan, Solo dan Surabaya, itu memang benar seperti itu Mas? Apa karena memang dari masyarakat hanya mengenal itu saja, atau dari seluruh Indonesia ini mereka melihat hanya 3 dari daerah ini saja karena ada orang-orang yang sangat prominent yang bertarung di dalamnya, sehingga yang lain sudah terabaikan saja, atau bagaimana Mas Dimas? Ya, 1 menit sebelum break ya Mas ya? Siap. Ya, di wilayah-wilayah itu memang menjadi sorotan ya, karena melibatkan
kita sebut saja ya keluarga-keluarga tokoh berpengaruh gitu ya yang menjadi kontestan di situ. Tapi yang juga tidak kalah penting ialah angka partisipasi barangkali atau hiruk pikuk secara real di TPS barangkali juga ditentukan dari tensi politik gitu ya. Tensi politik. Jadi di Medan atau di wilayah-wilayah yang melibatkan dua pasangan calon saja ya. Kita bisa asumsikan bahwa itu adalah wilayah dengan tensi politik yang cukup tinggi karena masyarakat terbelah dalam dua kubu saja sebenarnya. Ya, kalau di sana tidak ada persoalan misalnya politik identitas dan lain sebagainya, barangkali tensi politik tidak akan tinggi. Tapi di wilayah-wilayah yang ada persoalan itu, ya mau dia dalam kondisi pandemi atau tidak, dia akan bergerak ke TPS untuk untuk memberikan suaranya, saya kira. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita jeda lagi terlebih dahulu. Kita masih ada 2 segmen sampai nanti akan closing di Perspektif Indonesia. Tetap bersama kami, Smart Listener. Baik, Smart Listener, kita lanjutkan perbincangan kita di hari Sabtu ini. Kita evaluasi Pilkada 2020. Tadi kita sudah melihat bagaimana partisipasi dari masyarakat dapat kita sampaikan. Tidak bisa kita simpulkan secara 100% bahwa masyarakat di setiap daerah di Indonesia, terkecuali hanya DKI dan Aceh ya, Bapak Ibu ya, yang tidak ikut Pilkada serentak kemarin, itu mereka tidak benar-benar berpartisipasi. Tapi secara generalnya memang banyak dari kita, termasuk saya sendiri, itu agak khawatir untuk memilih kemarin gitu. Padahal saya termasuk pekerja media yang sudah setiap harinya mau tidak mau gitu ya, semangat atau tidak, menggunakan sarung tangan, sudah pakai masker, pakai lagi face shield gitu ya. Tapi tetap walaupun dijanjikan bahwa nanti akan ada cuci tangan, nanti ada pola yang baru dalam pemilihan, tetap ada rasa kekhawatiran, itu tetap ada. Anxiety itu tetap ada, dan masyarakat juga tetap merasakan itu, hasil dari kita coba mewawancarainya. Tapi setelah kita coba untuk mengevaluasi dari Pilkada kemarin, melihat dari apa yang partisipasi masyarakat, saya coba ke Mas Yohan, dari Litbang Kompas sendiri, melihat masyarakat, apa pandangan masyarakat dari kinerja yang dilakukan penyelenggara atau KPU di Pilkada kemarin, Mas Yohan? Apakah masyarakat merasa bahwa oke, kami percaya dengan yang mereka lakukan dan kami akan terjaga secara kesehatan dan hak suara kami juga akan digunakan, atau mungkin ada pandangan-pandangan lain dari masyarakat hasil dari penelitian di lapangan begitu? Kalau survei pasca Pilkada kita belum lakukan ya sebenarnya, karena baru 9 Desember kemarin kita belum melakukan survei terkait respon publik bagaimana mereka menanggapi soal Pilkada kemarin. Tapi kalau survei-survei sebelumnya itu, selain kita tanya apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya, kita juga menanyakan selain juga kapan waktu ideal ya, seperti halnya tadi yang saya sampaikan di 2021 menurut respon publik terkait waktu ideal di tengah situasi pandemi ini, kita juga menanyakan apakah mereka akan yakin misalnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada itu mampu melakukan tugasnya gitu ya. Ini juga terbelah sikap responden gitu ya. Misalnya apakah KPU mampu menyelenggarakan Pilkada yang relatif aman dari COVID sesuai ini. Sikapnya terbelah. Jadi kalau terbelah itu kan kita menangkapnya ada keraguan di situ gitu loh. Sama halnya melihat Bawaslu, bagaimana apakah Bawaslu cukup efektif melakukan pengawasan di tengah situasi pandemi ini. Itu sama. Jadi memang ada keraguan yang memang kita tangkap ya di responden kita. Jadi selain ragu untuk memilih, ragu untuk terhadap pelaksanaan Pilkada itu, mereka juga ragu terhadap pelaksanaan Pilkada itu nantinya. Jadi memang seharusnya yang ragu-ragu ini ditinggalkan ya, Mas Yohan? Ya kalau kita yang ragu ya tinggalkan saja, subhat ini. Jadi nggak usah. Ya. Tapi kan sebenarnya kan keputusan pemerintah sudah digetok ya. Meskipun tadi saya sepakat Mas Ferry tadi yang sangat saya pribadi sangat menyayangkan ya. Kalaupun alasan tadi Mbak Titi bilang bahwa alasannya soal masa jabatan, berarti hukum tertinggi itu mana sebenarnya? Apakah masa jabatan kepala daerah atau keselamatan rakyat? Kalau kita lihat kan hukum tertinggi dalam politik itu ya kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat itu memang ada satu alasan argumentasi yang lemah sebenarnya
dari pemerintah. Kalau terkait tadi juga disinggung Mbak Titi, ini bisa mendorong ekonomi loh. Kompas pernah, kebetulan saya ikut diskusi dengan teman-teman dari analis ekonomi itu ya. Ini tidak akan berdampak sama sekali karena mereka sudah melakukan kajian itu dari 270 daerah itu sebagian besar di wilayah luar Jawa yang notabene arus ekonomi ya, gerak roda ekonomi itu tidak bergerak. Kalau kita ngomong gerak ya memang Jawa ya, karena orangnya lebih banyak di Jawa gitu loh. Jadi itu terbantahkan bahwa alasan-alasan untuk menggerakkan roda ekonomi, tapi memang pemerintah punya agenda itu ya terkait penanganan ekonomi pasca ada sebagai dampak pandemi ya. Tapi kalau itu dikaitkan bahwa pilkada itu mampu mendorong ke arah sana, dari saya ngutip analis ekonomi itu tidak. Jadi memang saya nggak tahu ya apakah memang pertimbangan pragmatis terkait masa jabatan itu, tapi yang real di lapangan pasti ini terkait logistik. Kalau kita pengalaman di lapangan ya, bagaimana tim sukses ini kalau ini diperpanjang ya logistik nambah terus, gitu kan? Ini kan kerja tim, mungkin tim sukses senang aja tambah panjang durasi, tapi bagi pasangan calon, bagi kemudian penanam investor terhadap pasangan calon, ini juga menjadi problem kan kalau ini semakin panjang kapan dilakukan, ini akan menjadi beban bagi mereka secara logistik ya. Tapi memang dilemanya memang sampai kapan, apakah menunggu COVID? Memang tidak mungkin menunggu COVID. Memang yang paling real, paling rasional itu ya memang 2021 dan ini masuk opsi KPU loh. Jadi apa yang direspon publik dari sejumlah hasil jajak pendapat Kompas itu sebenarnya juga masih masuk dengan skenario KPU dengan mengundur 1 tahun itu. Tapi Mas Yohan, tolong ya. Apa saya yang terlewatkan ya? Mungkin Mas Yohan tahu bahwa dari KPU sendiri menyampaikan bahwa oke, kita ada opsi di 2020 akhir dan 2021 begitu ya. Yeah. Kemudian apakah KPU menjelaskan Mas, baik kita telah memutuskan kita memilih opsi untuk 2020 akhir, adakah itu di penjelasan itu kepada masyarakat? Kalau nggak salah itu setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, Kemendagri dan KPU, Bawaslu, DKPP ya, kemudian memutuskan untuk itu. Yang kemudian wacana yang berkembang akhirnya kan melupakan betapa pentingnya kita memikirkan resiko. Tapi kemudian wacana yang berkembang ya termasuk media akhirnya mengikutin ini kan agenda-agenda setelah itu diputuskan. Jadi memang ini tantangan kita ke depan, mungkin juga pengalaman pertama. Kalau kita lihat tadi Mbak Titi singgung beberapa pengalaman negara di luar itu kan hampir semua ya, tidak mengatakan meskipun ada beberapa negara yang tingkat partisipasinya memang agak meningkat ya di tengah pandemi ini. Tapi hampir sebagian besar negara-negara yang melaksanakan pemilu itu mereka mengalami tingkat partisipasi menurun. Jadi ini memang tantangan kita. Ini kan pengalaman pertama juga gitu ya. Mungkin kalau saya sih ambil baiknya saja sudah dilakukan dan ini sudah diputuskan. Bagaimana kemudian ini menjadi pembelajaran kita ke depan dalam konteks demokrasi. Karena kalau kita jujur sebenarnya tanpa COVID pun sebenarnya kita punya problem juga ya terkait pilkada ini. Misalnya soal pencalonan. Tadi Mas Ferry sempat menyinggung, jangan-jangan pemilih ini memang tidak ada daya tarik terhadap proses pencalonan kita saat ini. Misalnya, tidak ada, misalnya kalau kita ngomong politik dinasti, salah satu isu yang mengemuka. Di Tangsel itu hampir tiga semua calon politik dinasti semua. Jadi memang ini problem kita, bagaimana sih meningkatkan daya tarik. Ini berbeda ketika kita Pilpres 2014 atau 2019 itu ada daya tarik gitu ya, kita mengikuti Pilpres gitu ya. Tapi di pilkada ini kan sebenarnya daya tarik itu tidak ada kalau saya melihat ya, mungkin tidak sekuat di Pilpres gitu ya. Apalagi kemudian ditambah dengan COVID ini. Jadi ini memang muaranya memang benar pandemi ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh langsung ya terhadap orang mau memutuskan ke TPS apa tidak. Tapi sebenarnya sebelum pandemi ini ada faktor-faktor yang sebenarnya juga menjadi pengaruh mereka. Tadi faktor yang sangat tidak politis, misalnya teknis ya, pingin liburan, pingin memanfaatkan waktu atau apa. Tapi ada juga loh faktor-faktor politis yang merasa tidak ada calon yang cukup layak dipilih, misalnya kecewa dengan pencalonan. Jadi proses-proses itu memang melebur jadi satu, kemudian ketambahan COVID, akhirnya
eh, kita lihat misalnya respon tadi Mas Ferry pengalaman di tempatnya, saya mengungkapkan pengalaman di TPS saya, memang respon partisipasi pemilih cenderung rendah ya dibandingkan sebelumnya. Meskipun misalnya kalau saya bandingkan TPS saya di pemilu kemarin juga rendah juga gitu. Artinya tapi tidak serendah kemarin gitu loh. Kalau kemarin itu masih di bawah 70%, di atas 60%, tapi di bawah 70%. Sekarang 50%. Artinya memang COVID ini kalau kita lihat ya, memang menambah beban gitu loh. Menambah beban kalau yang kemarin saya tulis itu daya tolak orang terhadap pilkada gitu loh. Kalau mungkin daya tolaknya kemarin tentang bisa saja faktor-faktornya adalah tidak tertarik dengan pasangan calonnya, tidak suka dengan partainya gitu ya. Misalnya kayak gitu, sekarang ketambahan dengan kekhawatiran itu yang menambah referensi orang untuk berpikir ulang untuk menggunakan hak pilihnya. Saya pikir apakah tadi pertanyaan tadi menarik misalnya, apakah hasil pilkada di tengah pandemi ini bagaimana? Saya pikir secara regulasi sah-sah saja mereka terpilih misalnya nanti ya, mereka akan terpilih, tidak ada dalam tradisi politik kita emang ada kemudian pilkada yang misalnya partisipasinya rendah kemudian digugat gitu, kayaknya nggak ada ya. Tapi memang secara politis legitimasi ini menjadi derajatnya kemudian menurun gitu loh. Tapi ini hanya secara politik dan ini kan isu elit, tidak menjadi isu di tingkat masyarakat grassroots ya. Selama pilkada itu sudah sesuai prosedur, meskipun tingkat partisipasi rendah, ya itu hasil kontestasi ya sudah pasti sah gitu ya. Tapi memang secara legitimasi politik memang rendah dan tapi ini bukan menjadi isu publik pun juga tidak, tapi ini isu elit aja di kalangan aktivis-aktivis demokrasi. Tapi yang jelas ini juga menjadi catatan kita untuk bagaimana kemudian membangun demokrasi ke depan ya, terutama di tingkat lokal. Itu Mas Yapi. Baik, Smart Listener, kita kembali lagi di Perspektif Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi ada permasalahan teknis, jadi kita harus ambil break terlebih dahulu, sehingga agar kita bisa lanjutkan diskusi tadi dengan Mas Yohan. Terima kasih Mas Yohan atas masukannya. Dan kita juga sudah bergabung dengan salah satu narasumber kita hari ini, ada Mas Mada, selaku akademisi dari UGM. Selamat siang, Mas Mada. Selamat siang, Mas Zaki. Siap, Mas Mada. Terima kasih atas waktunya, Mas. Kita udah berbincang-bincang, diskusi cukup panjang tadi. Ada berbagai macam masukan dari Mbak Titi, Mas Ferry, Mas Yohan, dan juga Mas Dimas. Overall, sebenarnya diskusi kita sama. Kekhawatiran kita akan pilkada kemarin, apakah akan menimbulkan klaster baru, gitu ya. Kemudian, apakah iya sebegitu urgentnya untuk tetap dilaksanakan pilkada tersebut. Mungkin Mas Mada bisa menyampaikan juga perspektifnya nih, dengan sebagai bentuk evaluasi dari pilkada 2020 di 9 Desember kemarin. Silakan, Mas. Ya, kalau saya sederhana saja. Mohon maaf ini baru bergabung karena tadi ngantar anak imunisasi, jadi itu lebih prioritas dari segala-galanya gitu. Pasti family come first gitu ya. Iya. Silakan, Mas. Kalau terkait dengan evaluasi ya, menurut saya kan kita bisa melihat dari sisi proses dan hasil ya. Dari sisi proses mungkin tadi para narasumber sebelumnya sudah menyampaikan dan juga sebenarnya juga dari sisi hasil ya. Dari sisi proses ini kan ada 2 poin ya menurut saya yang bisa di-highlight. Pertama, problem kendala yang itu sifatnya klise yang terjadi dari pemilu 1 ke pemilu berikutnya dan itu masih terjadi juga di pilkada 2020 ini. Yang kedua yang problem yang mungkin terkait dengan konteks pandemi COVID-19 ini ya. Ada beberapa penyelenggara yang terkena COVID dan seterusnya. Itu juga menjadi catatan. Meskipun saya juga mencatat ada beberapa capaian juga ya dari sisi proses ini yang itu juga perlu kita apresiasi. Nah, kalau dari sisi hasil saya kira ada banyak poin juga yang bisa kita highlight di situ ya, soal misalnya tadi sudah disinggung-singgung oleh Mas Yohan soal politik dinasti, meskipun saya sangat berhati-hati sekali ya menyikapi konsep politik dinasti ini, nanti mungkin bisa kita diskusikan, tapi soal lain selain politik dinasti itu soal petahana, apakah petahana terpilih kembali atau tidak, kemudian juga soal
kotak kosong ya, apakah saya kira sebagian besar kotak kosong itu kan kalah ya, menang calon tunggal itu. Kemudian juga calon perseorangan meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, itu yang menjadi yang bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk proses maupun hasil. Poin kedua saya, Mas Zaki, oke lah, yang sudah ini mungkin sudah ya, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi ke depan ya, soal misalnya selebrasi kemenangan yang juga di situ bisa jadi akan menimbulkan kerumunan baru, kemudian soal perselisihan hasil dan penetapan begitu, sehingga yang ke depan ini juga masih menyisakan potensi untuk terjadinya masalah gitu, sehingga kita juga perlu fokus juga ke depan, tidak harus selalu ke belakang. Baik, Mas Mada, ini kan karena uniknya tahun 2020 ini, kekhawatiran kita utamanya pada masalah kesehatan, sama seperti layaknya Mas Mada mengkhawatirkan kesehatan pada keluarga, daripada anak, ya vaksin harus mereka lebih prioritas begitu. Sama juga harus layaknya, bisa tidak kita analogikan penyelenggara pemilu atau pemerintah yang memutuskan untuk dilaksanakannya ini bagaikan orang tua yang memikirkan kesehatan dari keluarganya gitu. Itu harus lebih diprioritaskan. Ya, jelas itu kesehatan menjadi prioritas ya. Tapi kalau kita bicara soal kesehatan penyelenggara khususnya, kita juga bisa berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak yang lalu ya, yang juga menimbulkan banyak korban begitu. Nah, saya kira soal kesehatan ini memang ada yang tadi bisa sifatnya yang umum ya, tetapi juga yang sifatnya konteks khusus pandemi COVID-19 ini. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita katakan kita jadikan sajalah ini evaluasi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu ya, kalau di masa yang akan datang, harapan kita semua sama pasti. Kita harapkan di 2021 COVID sudah tidak ada lah, begitu ya. Seperti doa kita setiap bulan, setiap harinya, begitu. Kalau memang ternyata terjadi klaster yang tinggi lah, kembali dengan pilkada kemarin itu, siapa yang bertanggung jawab, Mbak? Iya, dalam hal ini sebagai evaluasi ke depan sebelum ke sana ya saya akan merespon. Bagi saya mau tidak mau regulasi kepemiluan kita harus berbenah, terutama pilkada. Ternyata undang-undang pilkada kita sama sekali tidak punya skenario atau skema untuk penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Ini agak berbeda dengan adaptasi di banyak negara lain yang undang-undang mereka relatif lentur di dalam merespon situasi tidak terduga. Contoh, mereka punya early voting, mereka punya pemilihan lewat pos, lalu durasi pemilihannya juga cukup panjang. Jadi refleksi atas pilkada di masa pandemi harus kemudian diikuti oleh perubahan aturan sehingga kita punya kerangka aturan pilkada dan pemilihan yang lebih adaptif dengan situasi tidak terduga atau situasi pandemi begitu. Nah, yang kedua, evaluasi saya di Pilkada 2020 ini isu soal politik gagasan, program dan substansi demokrasinya agak terpinggirkan. Dan itu menjadi bisa dipahami karena tadi masyarakat memikirkan kesehatan dan keselamatan dirinya. Dan konsentrasi narasi utama kita kan soal kesehatan, protokol kesehatan, kepatuhan pada upaya untuk memastikan tidak terjadi paparan virus. Tetapi diskusi soal proses pencalonan, bertambah calon tunggal dan calon tunggal yang digunakan sebagai jalan pintas untuk menang, kemudian kecenderungan politik kekerabatan minus kaderisasi yang menguat di banyak daerah, itu terpinggirkan begitu, dan itu problematik karena demokrasi dengan biaya yang sangat mahal, demokrasi elektoral dengan biaya yang sangat mahal, risiko yang sangat tinggi, kan harusnya kontributif terhadap kepemimpinan daerah yang lebih baik. Nah, sayangnya narasi itu tidak muncul, dan itu yang kemudian cukup menjadi keprihatinan kita ya, dan mestinya ini menjadi evaluasi bersama kita yang tidak boleh kita tinggalkan, dan civic culture kita tidak boleh melemah pasca pilkada, walaupun ini agak terlalu simplifikasi ya di tengah situasi yang berat, tentu juga tantangan civic culture kita juga berat. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan risiko pasca pilkada? Negara harus ambil tanggung jawab, karena ini adalah keputusan politik dan hukum dari negara yang direpresentasi tiga pihak. Satu, KPU,
2 pemerintah, dan 3 adalah DPR. DPR ini artinya adalah partai politik yang menjadi bagian dari kontestasi. Tetapi kan tentu eksekusinya harus ada. Nah, saya berharap tadi ya, strategi antisipasi pada kasus positif akibat pilkada hari H, baik kepada petugas ataupun kepada pemilih, itu dijelaskan dengan terbuka oleh pemerintah kita. Apakah melalui Satgas ataukah melalui pemerintah pusat. Oleh karena itu KPU saya kira harus mendorong kepada pihak yang punya otoritas ini, yaitu pemerintah, untuk membuka strategi dan antisipasi itu. Saya terus terang sangat sedih ya, karena sahabat saya, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, saya tahu dia sangat berdedikasi, bekerja keras, bahkan mengesampingkan gejala yang sebenarnya sudah dirasa, tapi karena sudah tidak tahan, akhirnya pergi ke rumah sakit. Bagi saya satu nyawa adalah nyawa begitu. Jadi saya terus terang sedih dari semalam itu sangat terpukul, dan saya berharap ini yang terakhir begitu. Tetapi bagaimana tanggung jawab negara terhadap orang-orang yang bisa jadi ini bukan kasus terakhir, itu harus disampaikan secara terbuka, terutama pemerintah kita, dan KPU harus mendorong itu. Saya kira demikian, Mas Zaki. Baik, Mbak Titi. Saya lanjut ke Mas Ferry ya, karena memang kita sudah sampai di segmen terakhir saat ini. Silakan, Mas Ferry. Terima kasih Mas Zaki. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Jadi pertama yang harus dikuatkan adalah soal regulasi. Ini menjadi penting sekali. Dalam aspek tata kelola pemilu pun yang memang menjadi penting itu adalah soal regulasi. Ini hal yang sangat penting. Yang kedua adalah terkait dengan soal prosesnya. Yang memang ingin saya soroti adalah terkait dengan proses penyelenggaraannya. Jadi proses penyelenggaraannya kan yang kita ketahui adalah terkait dengan hal-hal yang memang saya pikir sesuai dengan aturan-aturan yang memang masih sama, masih seperti yang ada. Nah, banyak faktor yang harusnya secara inovatif itu dilakukan oleh penyelenggara, terutama KPU, tapi ternyata memang belum optimal. Contoh kasus misalnya soal Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara. Bagaimana KPU dengan bangganya ingin menerapkan Sirekap ini sebagai bukan saja alat bantu, tapi sebagai penentu. Tapi ternyata dari hasil pemantauan kami itu 71,4% itu tidak memahami dan mengalami kesulitan terkait dengan soal Sirekap. Ini luar biasa. Dan sampai sekarang kalau kita lihat info Pilkada 2020 yang ada, itu tidak seluruhnya masuk. Memang ada beberapa yang sudah 100%, ada yang 80-90, tapi rata-rata di average sekitar 50%-an masuk. Ini ada apa terkait dengan soal seperti ini? Padahal kita ingin menjadi bagian pembanding, informasi cepat, sosialisasi cepat, memutus mata rantai manipulasi yang terjadi, dan terkait dengan alat kontrol yang memang ada, perekaman data, tapi ternyata memang problem. Inilah kemampuan yang nampaknya harus dievaluasi secara lebih menyeluruh. Nah, di luar dari itu, apa yang memang menjadi poin penting adalah soal keselamatan dan kesehatan publik. Ini menjadi catatan kita semua. Kita berduka ya dengan kematian, dengan wafatnya teman saya, adik saya, Mas Bambang Duwitoro. Ini luar biasa, memukul kita semua terkait dengan soal ini. Dan ini menjadi cerminan bagaimana kita betul-betul harus menjadikan keselamatan, kesehatan publik itu di atas segalanya. Dan antisipasi tadi yang disampaikan oleh termasuk Mbak Titi, Mas Mada, Mas Yohan, dalam konteks pasca pilkada ini yang harus kita coba antisipasi kembali. Jangan sampai terjadi kerumunan-kerumunan, jangan sampai ini memakan korban jiwa lagi, jangan sampai ini menjadi faktor-faktor yang memang ini biasa-biasa saja tanda petik. Pilkada itu harus betul-betul menjadi ruh, berkualitas, dan itu betul-betul bisa masuk pada ruang-ruang masyarakat yang ada. Tidak hanya dalam konteks elit yang hanya dia berkontestasi dan tim sukses yang hanya ingin mengantarkan para jagoannya, itu tidak itu saja, tapi bagaimana ini menjadi bagian penting untuk pembangunan ke depan. Saya pikir itu catatan saya, Mas Zaki. Terima kasih. Baik, Mas Ferry. Saya langsung ke Mas Yohan. Silakan, Mas Yohan. Ya, kita 5 menit terakhir. Makasih Mas Zaki. Sebenarnya ini menjadi pelajaran kita semua ya, bahwa proses agenda politik itu memang tidak serta-merta kemudian menafikan apa yang menjadi
psikologi publik gitu ya. Selama ini kan keputusan pilkada meskipun sudah kita terima dan kita jalankan, ini menjadi satu catatan bahwa tidak semua pelaksanaan agenda-agenda elit itu harus menafikan agenda-agenda publik gitu ya. Kenapa saya sebut agenda publik? Karena respon publik selama ini terkait pilkada itu memang cenderung menolak. Tapi ke depan saya sepakat Mbak Titi tadi, Mas Ferry juga, bagaimana kemudian penguatan regulasi yang terkait ini. Tidak saja persoalan teknis pelaksanaan ya. Misalnya saya juga sepakat tadi Mas Ferry, saya sempat semalaman itu sampai pagi ini melihat bagaimana si rekap itu memang cenderung belum maksimal gitu ya. Tidak semua daerah itu bahkan masih berada di bawah 60% data-data yang masuk. Padahal kan batas waktu kan sampai Senin besok ya. Kita nggak tahu apakah itu bisa optimal dan maksimal dijalankan. Padahal secara regulasi itu menjadi satu-satunya KPU melihat hasil dari pilkada ini. Jadi regulasi teknis juga harus diimbangi juga regulasi yang sifatnya substantif. Misalnya terkait beberapa isu tadi, misalnya yang disebut Mas Mada, isu calon tunggal, isu politik kekerabatan. Saya pikir ini juga menjadi catatan kita. Bagaimana beberapa kali diskusi sama teman-teman, perlu nggak sih kemudian dukungan partai itu dibatasi maksimalnya untuk menghindari pemborongan dukungan gitu ya, agar kemudian publik ini pemilih juga mendapatkan alternatif calon kepala daerah, tidak hanya satu gitu. Jadi ada upaya rekayasa politik ya, political engineering di aturan, bagaimana kita untuk mengedepankan sebuah pilkada yang berkualitas gitu ya, tidak hanya sekedar prosedural gitu loh. Memang secara prosedural ketika ada satu calon dia lawan kotak kosong ya sudah itu prosedural, tapi secara substantif orang ini nggak milih, pemilih ini kan milih orang sebenarnya, tidak milih kotak gitu. Jadi evaluasi regulasi yang secara substantif ini juga dikuatkan selain tadi yang sifatnya teknis pelaksanaan ya, terutama untuk di saat pandemi ini. Itu saja Mas Zaki. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke Mas Dimas sebagai untuk closing statement, kemudian Mas Mada. Silakan Mas Dimas. Kita ada tinggal 3 menit lagi. Ya, terima kasih. Saya kira saya setuju ya dengan yang tadi sempat disampaikan sama Mbak Titi, bahwa persoalan COVID ini kemudian membuat kita sedikit melupakan hal-hal yang sifatnya tadi ya, kandidasi, program dan lain sebagainya, termasuk barangkali juga pelaksanaan di tingkat daerahnya gitu ya, di tingkat TPS-nya. Relawan kami waktu quick count itu paling tidak menemukan 2 kasus ya. Jadi di Surabaya itu ada TPS yang dia setelah pengumpulan suara ya, ketika saat mau dihitung itu disuruh keluar semua. Walaupun sebenarnya ada saksi di situ, memang di situ masih ada saksi dari dari pasangan calon, tapi untuk selain saksi itu tidak boleh masuk. Relawan kami hanya bisa mengambil gambar sembunyi-sembunyi lewat ceiling gitu ya. Itu ditunjukkan videonya. Itu ada di Surabaya dengan di Manggarai Barat. Boleh jadi ini merupakan respon juga jangan-jangan gitu ya dari publik, bahwa iyalah untuk hal yang kayak gitu nggak usahlah kita berkerumun, kita serahkan saja kepada yang berwenang misalnya, atau yang memang berkepentingan secara langsung gitu kan. Padahal kan publik juga berkepentingan terhadap proses penghitungan suara, penetapan yang transparan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu ditemukan juga di 2 tempat wilayah kami melakukan kegiatan. Tapi paling tidak, kalau boleh sedikit optimis begitu ya, kalau nanti semisal memang angka partisipasinya tidak terlalu tinggi atau tidak sesuai yang diharapkan, kalau nggak salah KPU ada sempat bikin statement itu dari target 70% sekitar 50-60% rata-rata di setiap TPS di Jawa Timur. Gitu ya. Mudah-mudahan itu nggak keliru angkanya. Tapi paling tidak, semisal memang angkanya rendah, paling tidak publik kita sebenarnya juga aware terhadap COVID ini gitu ya. Oke, itu jadi catatan ya, Mas Dimas ya. Mereka aware. Mereka juga aware. Mereka juga khawatir dengan keselamatan menjadi yang pertama begitu ya. Keselamatan menjadi yang pertama, dan ini perlu ditangkap
oleh pembuat keputusan terkait dengan jalannya rangkaian pilkada di tahun-tahun selanjutnya, terutama ketika pandemi masih belum bisa dikendalikan. Baik, Mas Dimas, kita lanjut ke Mas Mada. Ini terakhir banget ini Mas Mada, udah dengan waktu yang sangat terbatas. Silakan Mas. Oke, jadi pertama kemarin ada masukan terkait dengan pembuatan regulasinya, itu jangan mepet ya untuk RUU Pemilu itu kalau memang tahun depan bisa, itu sangat bagus sekali karena bisa kemudian membuat persiapan bisa menjadi lebih panjang. Yang kedua soal waktu pelaksanaan pemilu yang Desember ini kan sangat terkait dengan kondisi geografis, iklim dan seterusnya ya, musim hujan dan seterusnya, itu juga perlu dipertimbangkan untuk menyelenggarakan pemilu di bulan-bulan seperti Desember ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyelenggara, saya kira ada COVID atau tidak, standar keselamatan penyelenggara itu perlu menjadi concern ya untuk ke depan. Kemudian juga yang terkait dengan peserta itu politik programatik tadi sudah Kak Titi sampaikan, itu perlu didorong karena itu yang kemarin sebenarnya sudah didorong dan menjadi momentum agar visi misi program para calon ini kan fokus ke penanganan pandemi. Kemudian juga terkait dengan problem-problem politik uang ya, netralitas ASN, politik SARA dan seterusnya, itu juga perlu menjadi kajian, meskipun ini harus dikawal karena kalau enggak isu-isu ini, agenda-agenda ini tidak akan menjadi concern dari para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan kalau dibiarkan pasti isunya fokusnya hanya akan ke sistem pemilu, ke soal ambang batas pencalonan presiden dan seterusnya yang kaitannya dengan diri mereka langsung begitu. Nah, sehingga ke depan RUU Pemilu ini harus dikawal dan partisipasi masyarakat dalam proses RUU Pemilu ini harus ditingkatkan. Baik, terima kasih Mas Mada, Mbak Titi, Mas Ferry, Mas Dimas, Mas Yohan. Sekali lagi kami sampaikan ucapan bela sungkawa, turut berduka cita untuk keluarga dari Mas Bambang Duwitoro. Kita doakan almarhum husnul khotimah dan juga diberikan kesehatan juga untuk seluruh penyelenggara pemilu lainnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan evaluasi ini kita harapkan juga menjadi satu refleksi terutama di akhir tahun kepada pemerintah dan juga penyelenggara pemilu untuk ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Smart Listener. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada yang kurang dari perbincangan kita hari ini, dan Anda dapat simak kembali di esok hari akan di rerun kembali diskusi kita. Kita ketemu lagi di Perspektif Indonesia berikutnya. Saya Zaki Husain. Sampai jumpa.